Nah, itu memang belum 100%, belum sempurna lah katakan ya. Nah, sekarang saya ingin berbicara, ini slide saya ambil dari TNP2K ya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ya, tahun 2019. Jadi TNP2K ini melakukan kajian ya terkait dengan perlindungan sosial. Sebetulnya seperti apa sih seharusnya perlindungan sosial itu, karena kita bicara melindungi dari berbagai resiko ya, maka seharusnya kan setiap individu ini dari sejak lahir sampai meninggal ini menghadapi resiko-resiko yang mirip-mirip begitu ya. Misalnya begini, kalau misalkan dia masih kecil gitu ya, masih bayi lah katakan baru lahir, dia punya resiko, si anak ini punya resiko apa yang disebut dengan stunting. Ya, stunting ini berarti pertumbuhannya itu lambat gitu loh. Ya, pertumbuhannya, jadi tinggi badannya atau kondisi gizinya ini tidak mencukupi. Ya, jadi ini bisa berdampak kepada kemampuan kognitif dia nanti setelah dia besar. Ya, ini resiko. Ya. Atau misalkan risiko karena dia miskin dan misalkan tinggal di daerah yang jauh, yang remote, ya, dia tidak bisa mendapatkan imunisasi karena satu dan lain hal. Mungkin juga di daerah tersebut tidak ada akses ke perawatan sebelum dan setelah kelahiran ibunya, ya, dan anaknya. Ya. Kemudian kehilangan perawatan dari orang tua karena orang tuanya harus kerja di tempat lain atau meninggal. Banyak ya orang tua yang miskin setelah melahirkan, ibunya meninggal, itu masih banyak seperti itu. Ya, masih ada kejadian seperti itu resiko untuk anak. Ya, kemudian anak ini kan makin besar, dia sampai ke usia sekolah. Kalau misalkan tidak dilindungi, dia tidak bisa, bukan hanya tidak bisa sekolah, tetapi dia malah bekerja. Coba, di antara kita semua para mahasiswa Universitas Pertamina, siapa yang pada saat SD-nya kerja? Jualan es gitu, jadi kernet di angkot gitu, berjualan ke pasar becek gitu, mungkin nggak ada. Tapi kalau misalkan kita ke lapangan, ya, jalan-jalan sedikit lah. Kalau jalan-jalan jangan ke mall, jalan-jalan ke NTT, tapi ke NTT jangan di Kupang, jalan-jalan ke Keva Menanu. Saya pernah ke sana soalnya. Kayak gimana kondisi sekolah di sana, kayak gimana kondisi anak-anak di sana. Bagaimana bersekolah dengan atap sekolah yang bolong gitu ya, dengan sapi di mana-mana, dengan kaca yang pecah. Akibatnya apa? Ya mereka sekolah sebentar, jualan. Jangan jauh-jauh ke NTT. Di perkotaan juga masih seperti itu kondisinya kan. Ya. Coba kalian ke perempatan, apalagi dalam kondisi COVID kayak gini, mungkin orang tuanya di PHK, anaknya harus kerja. Kerja anak. Ya. Jadi bukan cuma si anak ini punya resiko. Risikonya dia nggak akan pernah bisa keluar dari kemiskinan kalau nggak dilindungi. Dia malah harus kerja. Karena memang kalau nggak kerja dia bisa mati kelaparan. Ya. Dia tidak ada akses ke sekolah. Habis itu makanannya apa aja. Dulu ya, beberapa, mungkin ada sekitar 15 tahun lalu lah. Ya. Di Bandung, saya tinggal di Bandung. Di Jalan Merdeka Bandung itu ada restoran McDonald's ya, McD. Kalian tahu apa itu McD? Saya dengan anak saya, dengan keluarga makan di situ ya. Buka puasa waktu itu kalau nggak salah. Anak saya masih kecil-kecil, sekarang udah ada yang mahasiswa, dulu kecil-kecil. Nah, saya lihat anak-anak jalanan itu, mereka diem aja di pinggir restoran. Saya bingung, ini ngapain, mau minta-minta juga enggak, minta uang enggak, segala macam, hanya diam aja. Tapi begitu banyak pengunjung yang sudah selesai makan, mereka menyerbu sisa makanannya. Bayangin loh, saya lihat dengan mata kepala sendiri masalahnya. Nyerbu sisa makanan kayak kucing. Kan kalau nggak ada perlindungan sosial tuh kayak gitu. Masyarakat miskin kita ini. Ya. Kehilangan perawatan dari orang tua karena migrasi tadi sudah ya. Terbatasnya akses ke pelatihan. Jangankan pelatihan, sekolah aja enggak. Mau dilatih apa? Sekarang ini kan digital. Sekarang mainannya apa? Ya, untuk kita yang beruntung, alhamdulillah kita tidak diberikan rezeki bisa seperti ini. Ya. Tapi tidak seperti itu selalu. Coba bayangin, sekarang sekolah online.
ya kan? Sekolah adik-adik kalian mungkin yang masih SD, SMP, SMA online. Siapa kira-kira yang bisa sekolah? Bagaimana dengan mereka yang tidak punya, orang tuanya tidak punya HP gitu, nggak punya akses, jangankan akses internet, laptop aja nggak ada. Bagaimana mereka ngumpulin tugas gitu? Jangan mikir anaknya, pikir gurunya. Gurunya juga jangan-jangan punya. Tapi ini situasi darurat, COVID ya. Tapi ini berarti apa coba? Ketimpangan pendidikan itu semakin besar antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Yang kaya makin pinter, makin terdidik, yang miskin makin tidak terdidik dengan adanya situasi seperti ini. Bagaimana kalau nggak ada perlindungan sosial yang bisa menjamin? Ya. Akibatnya apa? 15 tahun nikah udah. Ada anak perempuan 15 tahun nikahin. Masih muda udah nikah. Kerja nggak ada. Si yang nikah ini, yang pernikahan dini ini, dinikahin sama siapa biasanya? Sama orang-orang yang udah mapan. Sebagai istri kedua. Kalian mungkin kayak mendengarkan cerita-cerita apa? Kayak cerita-cerita film. Nggak. Coba kalian berkecimpung di dunia kemiskinan. Kalau saya ke daerah, saya jalan-jalan ceritanya dalam tanda petik. Itu nggak pernah ke kota. Ke pelosok, daerah yang susah dicapai oleh mobil BMW. Kalau ke sana itu mesti pakai 4-wheel drive. 4-wheel drive aja gagal, pakai motor dilanjutin. Motor gagal juga, jalan kaki dilanjutin. Itu masih kejadian. Dan kadang-kadang itu overlook gitu loh. Karena kita udah keburu enak gitu ya. Mikirnya nanti udah kerja, kita pokoknya pasti pakai jas, pakai dasi deh di hari pertama kerja gitu. Jangan lupa bahwa di sekitar kita tuh masih banyak yang seperti ini gitu ya. Situasi seperti ini. Jadi apapun lah, kita bisa berkontribusi sebetulnya. Bagaimana caranya kita menangani itu. Ya. Sekalipun itu tugas pemerintah. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Setelah itu, semua orang akan ada di usia kerja juga. Di usia kerja. Akibatnya apa? Karena tidak ada pendidikan yang cukup, keahlian nggak ada, sehat juga ya gitu deh. Akhirnya ya kerja informal. Jadi supir, Gojek, GoFood, apalah. Jadi kuli, jadi pembantu. Jadi nggak ada jaminan apa-apa. Kalau ada COVID, dipecat ya sudah selesai. Mereka bingung, gue makan apa ya besok? Ya kan? Coba bayangin. Ya, awal COVID ya, saya work from home, isolasi mandiri, kita semua harus gitu ya, isolasi di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Tapi kan kita tetap harus belanja. Nah, saya belanja sama anak saya yang udah kuliah itu. Belanja, saya bawa mobil memang. Saya sampai di department store ya, di pasar lah, market, supermarket maksud saya, supermarket. Nah, saya keluar dari mobil, itu ada yang manggil, Pak, katanya. Saya bingung, siapa yang manggil Pak? Ini ada bapak-bapak, mungkin umurnya sekitar 55 tahunan lah. Ya, 50 tahun, 55 tahun saya nggak bisa. Pak, katanya, tolong Pak, katanya, kalau misalkan Bapak ada pekerjaan, apapun Pak, katanya, saat ini saya kerjain. Aduh, saya bilang, pekerjaan apa ya gitu. Saya mau pekerjakan dia untuk apa? Saya bingung. Karena saya sendiri ada di rumah, jadi nggak banyak pekerjaan di rumah saya gitu. Kantor juga saya kan bukan rekruter. Itu sampai begitu. Orang menawarkan, ayo deh apapun saya kerjain. Ya, itu sektor informal. Mungkin dia sempat bekerja sebelumnya, mungkin dia kerja jadi supir di rumah orang, mungkin apa, tapi kemudian karena work from home, ya udah dipecat aja gitu, nggak usah. Selesai. Besok makan apa dia nggak tahu. Anaknya dikasih makan apa dia nggak tahu. Ya. Pendapatan tidak memadai, habis itu apa coba? Dia kemudian ngutang, minjem duit. Nggak biasanya nggak cuma ke satu orang. Minjem duit ke sini, terus yang sini lagi, dia pinjam duit lagi untuk bayar utang yang itu. Ya.
banyak banget ini ya. Ujung-ujungnya ada juga isu-isu sosial seperti perceraian. Ya, karena COVID ini, misalkan karena guncangan-guncangan, ya, menurut penelitian, salah satu penyebab dari perceraian adalah aspek ekonomi keluarga. Bisa jadi karena si suaminya merasa tidak mampu, jadi dia angkat tangan udah daripada ini. Bisa juga dari istrinya yang nggak puas, sebaliknya. Ya. Atau kekerasan domestik ini karena kesehatan mental juga ya, kemudian akhirnya dia marah karena dianya sendiri tidak bisa apa-apa, dia, ya. Dan kemudian sisi lanjut usia. Ya. Menurunnya kemampuan dalam menjalani hidup sehari-hari dan bekerja, tentu saja karena dia sudah tua, tidak mendapatkan perawatan dari keluarga. Coba bayangin, karena biasanya dia yang bekerja, anaknya juga, ini yang disebut dengan, kalau dalam teori ekonomi pembangunan, intergenerational poverty. Ya, intergenerational poverty. Kemiskinan yang diturunkan kepada keturunannya. Ya. Turun-temurun miskin. Bapaknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, terus miskin. Miskin terus. Ya. Nah, program Keluarga Harapan atau PKH itu diharapkan bisa memutus mata rantai intergenerational poverty dengan cara apa? Menyediakan, pertama, dikasih duit. Keluarga yang sangat miskin kasih uang. Harapannya apa? Harapannya biar mereka bisa membeli makanan yang lebih bergizi lah. Ya. Terus ada kewajiban kan untuk keluarga tersebut, kewajiban untuk ke posyandu, puskesmas. Ya. Maka diberikan imunisasi dan seterusnya. Ya. Jadi kesehatannya lebih baik. Terus wajib sekolah, sekolahnya gratis. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ini kajian dari TNP2K. Ya, jadi resiko itu sepanjang hayat, baik masyarakat miskin maupun yang kaya juga sebetulnya mengalami resiko yang sama nih ya. Tantangannya lintas usia. Oke. Nah, sementara itu program perlindungan sosial di Indonesia saat ini, kalau kita bicara seluruh aspek kehidupan ya, siklus kehidupan, ya. Untuk PKH berarti dia menyasar anak umur 0-6 tahun dan usia sekolah. Ya. Program Indonesia Pintar juga sama. Mungkin ini ada PIP kuliah sekarang, mungkin ada di sini mungkin ya. Jadi program Indonesia Pintar untuk kuliah. Ya, di usia-usia kuliah berarti. Ya, sampai 21 tahun barangkali ya. Intinya kalau dia masih kuliah. Masuk ke usia kerja ada BPJS Ketenagakerjaan. Ya, tapi ini kontributori. Ini kontributori dan ini di sektor formal. Sektor informal mungkin enggak. Ya. Kayak misalkan kalau kita jadi driver Gojek, biasanya nggak ada nih BPJS Ketenagakerjaan, ini orang sektor informal. Mitra ceritanya, kan nggak kerja untuk Gojek. Ya. Kalau misalkan ada orang yang disabilitas, maka dapat ASPD, ya, asistensi sosial penyandang disabilitas. Ya, sementara itu di sini ya untuk seluruh usia ini ada jaminan kesehatan nasional, ya, BPJS kesehatan dan kemudian bansos sastra untuk kelompok tertentu, ya. Ini juga lintas usia. Nah, sekarang kita bicara tantangan ke depannya. Kalau gitu gimana sih tantangan ke depan? Tadi saya sudah singgung juga bahwa tantangan ke depan adalah komplementaritas program. Kalau kita bicara 10% populasi termiskin di Indonesia, seharusnya mereka mendapatkan PKH semua, ini ternyata enggak gitu ya. Hanya 42.